Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita teruskan dengan perikop yang kedua dari Injil Yohanes bab 20 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Di perikop sebelumnya, Simon Petrus dan murid yang lain sudah masuk ke kubur. Demikian juga Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena yang melaporkan kepada Simon Petrus dan murid-murid yang lain. Kemudian mereka datang ke kubur dan mendapati hanya kain kafan. Lalu Simon Petrus dan murid itu pulang ke rumahnya, masih dalam kebingungan, di mana Yesus? Sementara Maria Magdalena tetap berdiri di luar pintu kuburan sambil menangis. Sambil menangis, tiba-tiba nampaklah dua orang malaikat berpakaian putih. Maria melihat yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi Maria ini ditampaki malaikat. "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dia nggak sadar bahwa ia melihat malaikat. Lalu ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat ada orang di luar gua, di luar kuburan. Tapi nggak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mungkin masih matanya belum terbuka karena Yesus mungkin berdirinya belum cukup jelas tetapi kemudian Yesus bertanya, karena Maria tidak mengenali Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Lalu Maria menyangka orang ini adalah penunggu kuburan, penunggu kuburan, penunggu taman. "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan mengambilnya, supaya aku dapat mengambilnya dan mengembalikannya." Lalu Yesus berkata, "Maria." Baru matanya terbuka. "Rabuni," guru. Pastilah sangat gembira sekali, senang sekali. "Tapi janganlah engkau memegang aku dulu, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Kenapa nggak boleh pegang? Ini pegang tangannya sudah "Janganlah memegang aku dulu, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Sebab Yesus, tubuhnya ini sekarang sudah tubuh kemuliaan. Hati-hati memegang tubuh kemuliaan itu Kalau kita tidak bersih wah, kacau bisa
tersengat. Tubuh Yesus sekarang sudah tubuh kemuliaannya ini. Ini bisa tidak lagi terikat ruang dan waktu ya, tetapi belum kembali kepada Bapa. Tubuh Yesus ini sudah tubuh kemuliaannya. Pakaiannya pun pakaian kemuliaan ini. Sebab pakaian duniawinya yaitu kain kafan kan ditinggalkan di dalam kubur tadi kan. Terletak di atas salah satu di bagian kepala, satu yang lagi tergulung. Itu pakaian duniawinya. Nah, pakaian ini pakaian surgawi ini, pakaian kemuliaan. Ini bisa menembus ruang dan waktu ya. Makanya janganlah engkau memegang aku dulu, sebab engkau tidak tahu tubuhku sudah tubuh kemuliaan ya. Hati-hati memegang tubuh kemuliaan. Kalau orang berdosa memegang tubuh kemuliaan, orang berdosanya akan hangus, hancur. Jadi hati-hati. Aku belum kembali kepada Bapa ya, tapi masih di dunia. Sementara tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Udah beda dengan tubuh kita semua ini, udah beda ya, tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Meskipun kelihatan masih tangannya ini bolong, terluka kena paku, tetapi sekarang kau pergilah kepada mereka, katakanlah kepada mereka, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, ini maksudnya apa ini? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, pada Allahku dan Allahmu. Ini kan seperti biasa ya, sering dipakai oleh agama seberang untuk mengatakan itu Yesus hanya utusan. Yesus memang manusia. Ingat, di kitab Kejadian, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Firman itu datang menjadi manusia, berubah wujud menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, firman itu sama seperti kita, wujudnya sama. Jadi kita memanggil Allah Bapa di surga, karena kita ada di dunia, sementara Bapa di surga. Yesus firman yang menjadi manusia. Yesus dahulu ada di surga, kemudian menjadi manusia, ada di dunia, sama seperti kita. Makanya dikatakan, aku akan kembali sekarang kepada surga. Jadi Yesus wujudnya manusia, tetapi dia sekarang kembali kepada Tuhan. Yesus yang sebelumnya terikat dengan ruang, terikat dengan waktu, gak bisa berada di dua tempat pada saat yang bersamaan. Tubuhnya terikat dengan ruang. Sekarang tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Dia akan, tapi masih di dunia. Makanya dibilang jangan pegang aku dulu, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi tubuhku sudah tubuh kemuliaan. Hati-hati memegang tubuh kemuliaan. Kamu harus suci. Istilahnya sebuah sinar ya, yang sangat terang. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan roh kesucian, Roh Kudus, kita bisa hangus. Ya, untungnya Maria Magdalena ini sudah bertobatnya. Tadinya dia adalah pelacur, tetapi sekarang sudah bertobat. Ia bisa memegang Yesus. Tapi yang lain-lainnya hati-hati ya. Jangan pegang aku dulu ya. Mengingatkan, tubuhku sekarang sudah tubuh kemuliaan. Pakaianku ini sendiri dari mana datangnya coba? Sementara pakaian kain kafannya masih ditinggal di dalam kubur kan. Nah, pakaian ini dari mana? Siapa yang ngasih? Yaitu dari surganya. Makanya pakaiannya ini pakaian kemuliaan, bukan pakaian biasa lagi. Nanti ketika terangkat ke surga, itu langsung terkonversi masuk ke surga. Tetapi sekarang masih ada di bumi. Jadi hati-hati, janganlah engkau memegang aku dulu, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi katakanlah kepada murid-murid yang lain bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Dia pergi kepada dirinya sendiri. Dia akan bergabung dengan dirinya sendiri, yaitu firman itu yang adalah Allah, yang adalah Tuhan. Nah, sekarang Yesus yang fisik akan bergabung dengan roh. Makanya dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, saya kurang suka dengan kata Allah ini ya.
Karena kata Allah ini dipakai oleh keyakinan yang lainnya. Saya lebih suka memakai kata Tuhan ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Yesus yang menjadi manusia sekarang sudah terkonversi menjadi tubuh kemuliaan. Tetapi tempatnya sekarang masih di bumi, masih di Yerusalem. Tetapi sebentar lagi akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Maka Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Wow. Tidak percaya ya. Murid-murid nanti belum percaya, tetapi nanti di perikop berikutnya akan ditampaki. Yesus akan datang. Yesus tidak lagi terikat ruang dan waktu, bisa menembus rumah dengan pintu yang tertutup rapat. Yesus tiba-tiba hadir. Itulah ini tubuh kemuliaannya, bisa menembus rumah yang tertutup rapat. Oke, paham ya? Sekarang tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Jadi hati-hati, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tubuhku sudah tubuh kemuliaan. Bagi saudara yang mungkin masih punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Yohanes bab 20. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.